Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Terakhir kita barang-barang bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir di kampus STKIP Hamzar, Stikes Hamzar, dan Stay Hamzar bersama dengan calon gubernur yang sudah ditetapkan di rapat kerja Yayasan Marakit Ta'limat, di mana pada waktu itu sudah menetapkan Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal sebagai calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan untuk menjadi gubernur. Kalau Allah takdirkan dia menjadi gubernur, nanti insya Allah kunjungan pertamanya di Stikes Hamzar, di Stay Hamzar, di STKIP Hamzar, supaya beliau tidak lupa nanti insya Allah ini juga kira-kira inilah yang akan memilih Bapak nanti di tempatnya masing-masing insya Allah. Jamaah sekalian, Yayasan Marakit Ta'limat ini sejak berdirinya tidak pernah lepas dari kerjasama dengan pemerintah. Di awal-awal yayasan ini sulit sekali dulu sebelum menjadi yayasan pun untuk mendirikan sebuah madrasah sulit sekali. Kecuali setelah pendirinya Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad kemudian bergabung dengan pemerintah pada masa itu. Ya, di situ dulu namanya Masyumi. Gabung di situ, kemudian menjadi ketua di kecamatan kita dulu, Kecamatan Ikmalin, luas sekali dulu. Nah, dengan demikian maka mulai mudah membangun masyarakat melalui Yayasan Marakit Ta'limat. Berikutnya, kemudian di masa Orde Baru, kita semua ini berada di Golkar. Saya bersama bapaknya beliau menjadi anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama-sama dengan orang tuanya, kami tinggal bersama di Majelo. Jadi ini sekarang dia ketemu dengan Haji Fadli ini waktu sama-sama di Majelo. Saya dengan orang tuanya beliau di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapaknya beliau ini juga ketua Majelis Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Saya sekretaris Majelis Ulama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi bukan orang baru beliau ini, saya dengan orang tuanya. Jadi kami keluarga besar, ibunya juga sangat dekat dengan ibu di rumah. Nah, pada masa itu kita dibawa ke Golkar oleh almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Pada masa itulah sehingga kencangnya luar biasa lari
pembangunan madrasah, sekolah-sekolah kita di Yayasan Maraket Taklimat ini pada masa itu. Berganti pemerintah kemudian kita masuk lagi ke Partai Persatuan Pembangunan ketika Pak Hamzah Has menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau datang ke Yayasan Maraket Taklimat dan kita menyatakan kita masuk ke Partai P3 sejak itu. Itu 20-an tahun yang lalu. Nah, jamaah sekalian, dalam kurun waktu kerjasama inilah kita bisa membangun Yayasan Maraket Taklimat ini. Saya waktu tanya sama orang tua waktu saya pulang tahun 90-an itu, kenapa kita harus bergabung dengan pemerintah? Supaya ada teman kamu ngurus yayasan ini. Kalau sendiri tidak bisa. Harus bersama-sama dengan pemerintah, baru bisa. Dan lebih cepat larinya pembangunan ini teguh bersama-sama. Nah, itulah sebabnya saya pada waktu itu Pak Warsito, Gubernur NTB, datang ke rumah menjenguk beliau. Langsung saya ditahan, sudahlah, tidak usah ke Jakarta lagi, orang Jakarta banyak yang urus, bantu saya ngurus NTB ini. Langsung dipanggil Ketua Golkar waktu itu, cantumkan dia di nomor jadi untuk anggota DPR Provinsi, karena cara Golkar dulu tunjuk-tunjuk langsung itu. Alhamdulillah berjalan semuanya itu. Sehingga sekarang ini kita punya 3 perguruan tinggi, ada STKS Hamzar, ada STI Hamzar, ada STKIP Hamzar. Kita punya lembaga yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 139 lembaga kita ini. TK-nya cukup banyak, madrasahnya cukup banyak, sekolah-sekolahnya dari Ibtidaiyah, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK cukup banyak. Lembaga-lembaga lain seperti ini ada BLK ini standar nasional semua ini kita. Sudah standar nasional. Ini STKS ini kerjasama dengan hampir 16 negara kita ini. Kami kerjasama dengan banyak negara dan saya sering keluar pada waktu-waktu yang lalu ke luar itu dalam rangka menandatangani kerjasama dengan negara-negara di luar. Alhamdulillah ini berjalan semua dengan baik. Nah, itulah maka sebabnya dalam menentukan bupati kita tidak pernah tidak ikut. Tetap kita ikut menentukan itu. Maka di dalam rapat kerja kemarin diputuskan untuk Kabupaten Lombok Timur, rapat kerja menetapkan Haji Hairul Warisin sebagai calon Bupati Lombok Timur dan Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal menjadi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pilihan ini sederhana Pak Doktor, kenapa kita memilihkan jamaah seperti ini? Karena standar yang kita pegang itu standar Al-Quran. Pemimpin ini, calon apalagi memimpin NTB ini hampir 5 jutaan orang. Maka tidak mungkin sembarang yang kita tunjuk memimpin orang di NTB ini. Standar Qur'annya, bastatan fil ilmi wal jism. Pertama orang itu memang dari segi keilmuan mumpuni. Nah, ini doktor, duta besar di Turki. Saya ada 2 kali ke Turki tapi belum jadi duta besar beliau itu. Jadi duta besar dan anak kita dari sini Pak Dokter jadi dosen di sana. Kuliah dari sini kita kirim ke Turki, ditahan di sana jadi dosen langsung di Turki. Kawin pulang bawa istrinya sekarang pergi ke Turki. Anak stay ini sekarang lulus menjadi imam di Uni Emirat Arab. Ya, jadi ini sudah seperti ini dia sekarang ini ya. Ya, juara tahfidz ini sekolahnya sekolah umum tapi hafal Quran. Nah, itulah yang kita kembangkan sekarang ini di kampus-kampus kita ini. Walaupun dia sekolah umum tapi insya Allah agama dan akhlaknya tidak akan kurang. Nah, jamaah sekalian, dari segi keilmuan ini sangat mumpuni karena ini mengurus NTB ini tidak gampang. Beliau sudah pengalaman betul itu. Kalau hidup di luar negeri, beliau sangat paham di luar negeri itu. Kenapa kita tidak bisa membangun NTB ini, kata beliau ini sebetulnya beliau harus jadi menteri lagi, tapi beliau bilang kasihan masyarakat NTB ini, saya ingin memajukan dia supaya masyarakat NTB bisa maju. Mudah-mudahan kalian di belakang beliau nanti bisa menjadi doktor-doktor yang hebat juga seperti beliau ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan prioritas program antara lain adalah meningkatkan kualitas
mahasiswa-mahasiswa STK Hamzar, STI Hamzar, STKIP Hamzar, dan semua kita. Sehingga NTB ini betul-betul IPM-nya jadi tinggi. Yang sekarang ini Pak Doktor kan sudah baca itu, kasihan NTB ini kata beliau, kita paling bontot, paling rendah pendidikannya, paling miskin ekonominya, ya, paling rendah kesehatannya. Coba bayangkan NTB ini yang begini suburnya ini, ini yang dia lihat oleh beliau ini. Makanya saya harus pulang membangun NTB ini. Nah, alhamdulillah di Hamzar ini sudah puluhan lebih itu doktornya nih. Sudah jadi guru besar ada juga ini, sudah doktor-doktor kita sudah cukup banyak sekarang di Hamzar ini. Alhamdulillah. Nah, ini dari segi keilmuan dan saya yakin beliau bisa untuk itu. Maka itulah pertimbangan kita untuk bisa nanti mengangkat beliau ini menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, bastatan fil ilmi, yang kedua fil jismi. Dari segi jisim, penampilan, kalau dia berdiri kira-kira seperti apa? Kalau saja dia belum punya, saya kasih dia anak stikas. Masih muda sekali ya, muda, gagah, berilmu, duta besar, sekarang jubir Kementerian Luar Negeri, coba. Tidak salah ya. Mana Pak Ustaz? Nah ini yang nomor terakhir ini. Dia juga ini doktornya di Maroko ini. Summa cum laude. Ini kalau kakaknya Haji Muhammad Fadlur Rahman ketua yayasan, nggak mau jadi tuan guru. Saya rayu-rayu, saya sekolahkan di Asyafi'iyah di Jakarta. Gara-garanya sederhana, Bapak kasih saya ilmu, teman saya ini jatuh dari sepeda motor. Biasanya kalau Bapak baca doa ini dua kemungkinan, hidup atau mati. Ditiup temannya itu mati dia. Maka sejak itu, bahaya kalau saya jadi tuan guru, saya tiup semua mati semua. Saya mundur lah katanya, biarlah nanti adik saya yang jadi tuan guru. Nah ini adiknya ini sekarang ini, alhamdulillah sudah selesai doktornya di Maroko. Ini bersama saya sekarang keliling terus. Inilah dasar kita untuk memilih beliau. Jadi sangat mumpuni itu. Ini di samping beliau ada Tuan Guru Abhar Izzuddin. Nah ini Tuan Guru Abhar Izzuddin ini, karena dicaplok sama orang jadi tim sukses tempat lain, saya tarik dia ke sini. Nah, nggak usah di sana, sama saya aja, saya bilang begitu. Sebetulnya banyak Tuan Guru yang mau hadir di tempat kita ini. Insya Allah dalam waktu dekat saya undang semua Tuan Guru datang ke sini dan Bapak bisa ketemu nanti. Mereka semua udah chat-chatan. Sekarang Tuan Guru chatting juga sih ya, bukan kalian yang muda saja ini. Sudah chatting-chattingan kita itu, ikut Hamzar atau bagaimana? Saya ikut sahabat Hamzar. Gitu ya. Insya Allah akan lebih ramai kita nanti, insya Allah. Maka dengan demikian atas dasar itulah Yayasan Marakit Taklimat menetapkan beliau nanti menjadi calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Insya Allah kabul ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.